Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Dodi 15. Kali ini saya akan memperkenalkan proses kreatif saya ketika menghasilkan sebuah buku solo pertama saya. Buku itu berjudul Lika-Liku Tegar Sum. Buku solo pertama ini berawal dari keresahan saya yang kemudian mendorong saya untuk mengontak Bu Anis. Dengan cepat beliau memberi proyek yang berangkat dari rekaman suara. Di sini ada pertentangan dalam diri saya. Di satu sisi saya ingin mengambilnya karena memang sedang sangat ingin. Di satu sisi lainnya saya merasa tidak nyaman dengan pola mendengar rekaman suara. Entah kenapa, saya selalu tidak nyaman ketika mendengar orang berbicara di rekaman. Mungkin karena biasanya ketika mendengar suara seperti radio atau sejenisnya, saat itu saya sedang rileks alias OTW tidur. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi pada proyek menulis buku ini. Saya lupa apakah segera atau tidak saat melakukan transkrip pada rekaman itu. Tapi yang pasti akhirnya saya melakukannya. Butuh waktu untuk kembali mendengar lanjutan rekamannya. Kebetulan ada 2 file saat itu. Tapi saat mendengar file pertama, saya sudah mulai memikirkan apa sih inti dari kisah hidup dari seorang perempuan yang bernama Sumiatun. Dari situlah saya mulai mencoba membuat prolog. Tapi awalnya masih bikin kerangka. Saat itu kerangkanya adalah judul bab. Lalu saya kirim ke Bu Anis. Step by step dan progres berjalan lambat. Saya juga teringat bahwa saat itu saya sedang ada keperluan lain yang tak kalah pentingnya. Jadi setiap hari saya harus membagi pikiran antara merangkai kata-kata untuk naskah buku ini dan kata-kata untuk yang lainnya. Satu hal yang sedikit mengganggu pikiran saya adalah terbatasnya kisah yang diceritakan. Meski alurnya maju, tapi ada beberapa hal yang rumpang. Seperti ketika terjadi pernikahan dini gadis 10 tahun yang sebenarnya bisa menjadi fase besar dalam kisahnya, tetapi terasa cuma nempel saja. Fokus si narasumber hanya pada sakit yang ia derita dan menunggu suami keduanya yang meninggalkan dirinya. Meski durasi obrolan atau rekamannya cukup panjang, sekitar setengah atau nyaris 1 jam, tetapi banyak ungkapan yang berulang. Ini yang membuat saya memutuskan untuk mengembangkan ceritanya dengan ilustrasi-ilustrasi. Sayangnya tidak banyak dan belum maksimal, karena saya tidak banyak riset saat itu. Ketika proses menulis, ada bagian-bagian tertentu yang saya ambil dari bagaimana saya melihat sosok Bu Sum seperti perempuan-perempuan yang pernah saya lihat, atau saya tahu langsung tindak tanduk atau pemikirannya. Seandainya saya lebih banyak membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang bersudut pandang perempuan, bisa saja tulisan saya agak berbeda. Itulah yang saya sesali dan juga saya anggap sebagai tantangan terbesar saya ketika menulis buku ini. Saya harus mengerti apa yang dipikirkan perempuan, baik secara usia dan saat menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika menghadapi soal percintaan. Sekali lagi, ini dengan sudut pandang perempuan. Namun di sisi lain, saya mensyukuri kesempatan ini, suatu hal yang tak pernah saya sangka-sangka, karena saya berpikir akan memiliki buku sekitar 5 atau 10 tahun kemudian, yaitu ketika saya sudah merasa cukup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman lewat tulisan-tulisan yang entah fiksi atau kenyataan. Meski ini tidak berangkat dari ide sendiri atau pengalaman hidup sendiri, saya malah senang, karena lewat proses ini saya juga belajar hal-hal lain, termasuk bagaimana meresapi pola pikir perempuan yang tetap ingin terlihat bagai pohon kelapa yang semakin tinggi dan kokoh, walau kemudian semakin kesepian karena tak ada lagi orang yang berani memanjat dan memetik buah yang ia hasilkan. Semoga buku ini masih dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang berkenan membacanya.
Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sum. Saya berharap beliau sehat selalu. Terima kasih juga kepada Bu Ani yang berani memberikan tantangan ini. Berkah Tuhan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam.